narkoba, narkoba, narkoba. Sehingga boleh dibilang kita ini kelihatannya beli baju, mandi keren, saya suka. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengerti bahwa sadar kita beli baju ini ada begitu banyak motif di belakangnya. Nanti kalau kita beli, nanti temanku lihat aku, aduh aku dibilang keren, ujian dan sebagainya. So understanding. Oh, kita kelihatannya saya menemukan passion, ternyata bukan passion, Anda menemukan narkoba Anda. Sehingga di situ kan ada seseorang yang mungkin hobi bikin, pertamanya nggak tahu passionnya apa, kemudian dia kursus sesuatu, dia bikin gambar-gambar atau nulis-nulis sesuatu, diposting di Facebook yang dulunya nggak ada pernah dapat like, tiba-tiba temennya kaget, loh si ini kok, si Jono kok canggih banget bisa gambar seperti ini, dapat like banyak. Habis itu nggak ada hari di mana dia tidak menggambar dan posting, dan kemudian dia berkata bahwa saya mendapatkan passion, saya mendapatkan narkoba saya mendapat pengakuan saya dapat penghargaan saya, hal seperti ini. Ketika kita nggak mengerti, maka kita akan masuk ke dalam lingkaran hal seperti understanding. It's okay. Kenapa kita ingin ngetop? Kenapa kita ingin kita ingin kaya? Kenapa ingin berkuasa dan sebagainya? Apakah salah? Tidak salah. Itu adalah ego, dan ego tidak salah. Ego hanya tidak sadar. So penting banget adalah bagaimana memberikan sadar itu sendiri. Ya, so bagaimana caranya? Tentu dengan emosi-emosi itu. Nanti di akhir sesi saya akan berbagi satu teknik yang sangat simpel yang saya gunakan kapanpun, dimanapun, ketika emosi saya sedang bergejolak, ketika sedih, ketika marah, ketika benci, ketika apa yang saya lakukan. Begini, penderitaan itu memurnikan. Maksud saya, kebangkrutan saya sering sakit dan sebagainya itu adalah membawa saya untuk merenung tentang kehidupan. Bangkrut waktu berkali-kali itu membuat saya berpikir bahwa uang yang dikumpulkan bertahun-tahun bisa hilang dalam waktu singkat. Kesehatan pun begitu, kapanpun bisa tiba-tiba drop dan kemudian. Tapi yang lebih penting adalah bukan bangkrut dan sakit itu sendiri, tapi ketika itu terjadi, kebanyakan orang fokus untuk mengembalikan lagi. Tapi sebenarnya di titik-titik yang seperti itu adalah titik yang sangat bagus untuk merenung. Ketika sakit, pertanyaan yang paling penting yang Anda tanyakan, menurut saya, adalah mengapa saya memerlukan sakit ini? Otak ini akan bilang, siapa yang perlu sakit? Tapi kalau ketika saya tahu, kenapa saya kok sering sakit dulu? Setelah saya bertanya itu dan cukup dalam, ternyata apa yang terjadi? Jawabannya menarik. Bahwa ibu saya dalam 5 tahun melahirkan 4 anak. Dan otomatis saya adalah salah satu anak yang kurang perhatian. Nah, karena selisih saya sama adik saya tak jauh juga, begitu saya lahir, tak lama kemudian adik saya, karena bapak saya itu maunya punya anak perempuan. Kalau belum perempuan, nggak akan berhenti. Nah, untungnya yang kelima ini perempuan, kalau enggak saudara saya 12 pasti. Nah, apa yang terjadi? Nah, pada saat itu, satu-satunya cara untuk mencari perhatian adalah dengan nakal. Yang kedua yang lebih ampuh adalah dengan sakit. Jadi kalau saya nakal masih dicuekin, malah dimarahin, maka satu-satunya cara adalah buat diri saya sakit. Ketika sakit, semua akan diabaikan, maka perhatian ke saya. Oh, jadi ternyata salah satu masalah saya, kenapa saya sakit, adalah saya menginginkan perhatian. Ketika saya punya masalah besar dan saya takut menghadapinya, tubuh saya sakit untuk menghindari masalah itu. Maka itu Hippocrates pernah mengatakan bahwa saya lebih senang melihat orang macam apa daripada penyakit macam apa. Karena sakit orang tersebut karena tergantung kepribadian, dan sembuh atau tidaknya tergantung kepribadian juga. Dan masalah kepribadian ini urusannya bisa 0-7 tahun di awal kehidupan saya. Nah, pada saat itu saya kemudian merefleksi ke belakang begitu banyak masalah yang muncul dalam kehidupan saya di awal-awal itu dan belum beres. Dan kebanyakan orang ya sakit ya diberesin segera. Nah, pada saat itu saya merenung cukup dalam dengan rasa sakit sampai akhirnya menemukan bahwa selama kita tidak bisa bersahabat dengan diri sendiri, maka kita terus cari sahabat di luar.
Kalau kita belum bisa menerima diri kita sendiri, kita butuh penerima dari orang lain. Selama kita belum bisa mengakui diri kita sendiri, kita perlu pengakuan dari orang lain. So, ketika mau beresin di dalam, Nathan mengatakan, to be beautiful, you don't need to accept by other people. You need to accept by yourself. Untuk menjadi cantik, Anda tidak perlu diterima oleh orang lain, tapi Anda perlu menerima diri Anda seutuhnya. Ya, akhirnya kemudian perlahan-lahan dari situ saya mulai membereskan yang di dalam hidup dengan meditasi dan sebagainya tentunya. Dan setelah saya beres, maka sakit itu kemudian berkurang dan hilang. Pun kalau hari ini pun sakit, saya tidak memberi label itu adalah sebagai yang harus disembuhkan. Tapi karena sudah bersahabat, jadi sakit it's okay, baik juga it's okay. Jadi kalau bisa itu gelar seseorang itu S4. Sakit senyum, sehat senyum. Senang syukur, susah pun syukur. Setiap saat selalu sempurna. SSSS. Ya, tapi saya masih jauh dari itu. Jadi perlu untuk masih proses itu sendiri. Kurang lebihnya begitu. Tapi saya mau bilang sakit adalah salah satu cara diri kita untuk bertumbuh. Sayang kalau sakitnya dibiarkan saja dan tidak dirawat. Awalnya begini, kami itu kan tinggal di Ubud 30%, nggak punya rumah di Ubud 30%, tinggal di sana 70% kami berkeliling-keliling. Tahun lalu sempat 4 bulan nggak di rumah. Rumah kami terbuka untuk umum, siapapun boleh tinggal, kenal nggak kenal, kapan-kapan kami pulang ada orang tinggal di rumah gitu ya. Tapi kalau di rumah ada beberapa syarat, kami tidak membunuh binatang apapun yang ada di sana, yang kedua vegan, yang ketiga tidak menggunakan produk kimia seperti sampo, sabun, pasta dan sebagainya. Nah, kami saya sendiri punya resolusi setiap tahun. Ya, itu bukan menambah keinginan harus mendapatkan ini itu, tapi mengurangi. Jadi dulu dari vegetarian jadi vegan, terus ngilangin gula, ngilangin gorengan, apa yang saya lekatin mulai hilang. Terakhir agak susah ngilangin kopi. Terus kemudian tahun 2017 saya berpikir, apa ya yang saya lekatin? Saya lihat di rumah saya ini kok banyak barang ya, buku ada 1000 lebih. Kemudian ada, dulu saya ingat dari Jakarta ke Bali dengan 1 koper hidup. Terus habis gitu dari rumah yang saya tinggal sama teman saya pindah ke kos-kosan di Ubud, itu ya 2 koper masih bisa lah naik taksi gitu ya. Kemudian dari rumah kos-kosan ke rumah yang kontrakan sekarang itu 1 pickup. Nah kalau sekarang mau pindah itu perlu 1 truk. Aset nambah ya. Iya. Saya ingat hidup saya paling bahagia itu pas saat bangkrut-bangkrutnya, karena nggak punya rencana apapun. Sekarang kok rasanya banyak sekali. Ada sesuatu barang hilang kok kepikiran, ini kemana, ini kemarin di sini. Padahal semua mungkin nggak hilang, ya keselesep di mana gitu. Akhirnya saya bilang, tahun ini saya berencana paling tidak 50% dari barang-barang saya harus dilepas. Dilepas apakah itu diberikan ke orang, yayasan, di Lego, di lelang, atau ada orang datang bawa aja. Ya saya nggak tahu, tergantung nanti kebijaksanaannya muncul. Tapi saya mulai sekarang ini buku-buku yang saya suka. Waduh, kemarin saya lepas bukunya John Gray, itu ada tanda tangan dia langsung gitu. Ini bukan bukunya tanda tangannya, tapi ini buku saya udah hafal dan saya sudah baca berkali-kali. Daripada lecet dan sebagainya, ya udah saya lepas. Buku-buku yang saya anggap adalah salah satu buku-buku yang saya selama ini saya lekatin, saya mau lepas gitu. Sehingga saya berpikir, saya ngomong sama Tika pada saat itu, saya kepingin lah hidup dengan 1 koper. Toh sekarang apa susahnya sih kalau mau tinggal di Jakarta, tinggal Airbnb 1 bulan tinggal di sini. Bosen pindah ke Jogja, bosen pindah kemana. Toh kemarin 4 bulan kita tinggal di rumah orang-orang juga baik-baik. Ternyata banyak sekali orang kaya yang rumahnya kosong-kosong dan rumahnya lebih bagus daripada rumah yang ditempatinya mereka gitu. Saya tinggal di Bandung di rumah saudara saya, rumahnya jauh lebih bagus, super mewah. Dan rumah yang ditempatin nggak semewah itu gitu. Jadi kami berbulan-bulan di sana
nikmati. Dan jadi saya berpikir kalau satu orang kaya rumahnya begini banyak dan bisa ditempatin, saya berpikir kalau saya posting di Facebook pasti banyak orang kaya juga yang lainnya rumahnya kosong, ya mungkin saya bisa tempat-tempatin. Betul dia ya seperti itu. Dan bukan berarti apa, bukan saya meminta, saya memberikan nilai bagi rumah-rumah itu sendiri. Sama seperti kalau kita ke Pondok Indah, Anda lihat, setiap rumah ada balkonnya. Wah, pada waktu bangun rumah saya yakin nanti kita duduk di situ, melihat lapangan bola, bisa ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Tapi ketika rumahnya dibangun, nggak pernah duduk di sana dan ngopi di sana. Betul? Nah, boleh dibilang dalam kehidupan kita, dalam hati kita pun ada ruang tempat kedamaian. Tapi siapa yang mau nyamperin di sana? Kita sibuk nyari kedamaian di sana sini, tapi kita nggak pernah datang ke tempat di mana kedamaian berasal di situ. Ini ironis banget kan? Tapi ya dunia selalu ironis seperti itu. Jadi ya saya berpikir bahwa dengan melepaslah sebenarnya kita menjadi lebih bahagia. Selama ini kita hidup belajar kan bagaimana mencapai, menggapai, meraih, merangkul dan seterusnya. Tangan kita itu udah tergenggam erat. Tangan tergenggam erat itu bersahabat dengan ketegangan. Dia nggak bisa menerima, apalagi memberi nggak bisa. Nah, tangan ini kita nggak mau melepas. Kalau kita bilang pas ikhlas itu susah, tapi ikhlas itu melepas. Kalau saya mau tanya, saya lepas ini dan bawa ini, coba perhatikan, lebih gampang melepas atau ngambil? Melepas itu lebih gampang. Tapi kenapa sekarang susah? Karena setiap hari dari TK kita diajari bagaimana mencengkeram. Ilmu kita mencengkeram udah S3, ilmu melepasnya TK, SD. Padahal kalau kita dibilang bahwa hidup kita ini waktu lahir semua anak kecil menggenggam, sewaktu meninggal tangan kita terbuka, sehingga perjalanan kehidupan adalah perjalanan melepas, bukan perjalanan mencengkeram itu sendiri. Ngomong-ngomong, karena saya adalah dulu pesulap, jadi ya saya kan ilustrasi sedikit ya. Ini baru pertama kali. Sebelumnya saya belum pernah ilustrasi ini untuk khusus di sini cerita, yang hadir untuk buku Anda ya. Iya. Bayangkan, tepuk tangan dulu. Jangan lagi. Bayangkan kehidupan kita, kehidupan awal kita diajarin mulai tahu satu hal dengan yang lainnya. Seperti kita masih belum tahu, ini loh rumahmu, anak kecil nggak tahu itu rumah kita, ini mobilmu, ini apa, dan dia nggak tahu mainanku, kata-kata aku itu nggak muncul di sini. Karena ketika ego tidak ada, anak kecil itu dia goyang, dunianya goyang, karena dia sama dunia itu tidak terpisah, sehingga dia melihat satu adanya antara dia. Dan kemudian mulailah orang tua seperti kita ini mencekokin satu hal. Ini lo mainanmu, nggak tahu. Ini lo mainanmu, ini lo mainanmu. Akhirnya dia mulai masuk seperti itu. Ya, kemudian ditutup lagi seperti itu, ya kan? Tapi kalau sudah masih kecil, sebenarnya gampang untuk lepas. Tapi apa yang terjadi? Begitu satu lepas, dia mulai mencari sesuatu yang lebih besar. Nah, mainannya lebih banyak gitu ya. Kemudian belajar lagi semakin lebih banyak. Kemudian kita belajar macam-macam untuk melepas satu kemelekatan kita, lepas. Umpamanya kita lepas dari mainan. Tapi kemudian kita lekat dengan saudara kita, sahabat kita dan sebagainya. Kita lepas dengan yang lain satu, muncul lagi yang lain, dekat lagi. Sehingga kehidupan kita itu ujung-ujungnya semakin hari rantai kita semakin panjang. Bukan sesuatu barang yang perlu untuk dilepas, nggak perlu apa istilahnya, tidak perlu jadikan musuh. Dia itu adalah bagian dari diri kita yang nggak salah sama sekali. Seperti bongkahan es yang keras itu jatuh ke laut tidak meninggal, tapi dipeluk sehingga cair. Karena dia tahu bahwa hakiki dari es yang keras walaupun bentuknya beda adalah dirinya sendiri, cair itu sendiri, air itu sendiri. Sehingga kita mesti sadar bahwa
frustasi, kemarahan, kebencian dan sebagainya, semua itu adalah bagian dari diri kita yang muncul karena ketidaksadaran kita, kondisi yang berbeda, sehingga tidak perlu diapa-apakan, perlu disadari, perlu dipeluk, perlu dirangkul, seperti bayi yang sedang menangis yang perlu dirawat, dirangkul, dipeluk. Coba bayangkan Ibu, bagaimana ketika saya, salah satu contoh nih dari kecil kan saya, kalau orang normal nih, orang normal pada umumnya punya suami seperti saya itu tantangan lagi, agak-agak nyeleneh gitu kan. Bayangkan udah nggak pakai sabun, sampo, pasta, kemana-mana nggak pakai alas kaki lagi. Dalam arti yang menarik adalah ketika saya mengutarakan sama Tika, saya mulai hari ini tidak menggunakan alas kaki. Dan kemudian Tikanya saya melihat tidak ada perubahan wajah. Jangankan tanya, kalau tanya itu terus gimana kira-kira saya menghadapi keluarga besar saya. Nanti waktu lebaran kita ngumpul semua, terus saya mesti jelasin bagaimana supaya sama keluarga besar. Suamimu tuh masih normal enggak ya? Gitu. Bisa bayangkan ya, kemarin gak pakai sabun, gak pakai sampo, sekarang gak pakai sandal, besok tahun depan mungkin gak pakai baju gitu ya. Kesini gimana gitu. Dan wajahnya gak berubah. Oh, itu kalau itu yang kamu mau, ya go ahead. Nah, saya mau cuma cerita sedikit kenapa kita berhubungan. Salah satunya misinya bukan menjadikan si dia harus nurut dengan saya atau saya juga mengikuti dia. Menurut saya hubungan yang paling sehat dalam rumah tangga atau apapun, terutama relationship suami istri atau pacaran, adalah dua orang yang independen tapi make a deal untuk saling mendukung, untuk menjadikan dia, orang tersebut, terbaik menurut versinya. Mungkin suatu hari di sisi kehidupan lagi saya akan bilang, saya akan ingin menyendiri bertahun-tahun, dan mungkin seperti itu. Dan tugas dari pasangan saya adalah mendukung saya. Ya saya nggak tahu dia akan iya atau tidak, tapi saya, si Tika juga mungkin akan melakukan itu juga. Ketika dia bilang saya 30 hari mengambil kursus menjadi yoga teacher training, ya oke, saya bilang oke, saya support, saya ngurusin si anak. Ya 30 hari saya nggak mau ngurusin si Tipa saja, seperti itu. So, kita udah deal di depan seperti itu. Tapi memang sebenarnya bukan deal benar-benar, tapi kita mencari bukan saling membatasi harusnya sebuah hubungan, tapi kemudian harusnya saling mendukung menjadi versinya dia, menjadi versi saya. Saya malah nggak kepikiran itu apa gitu ya, tapi waktu itu saya cuman ketika Gobin datang dan bilang, aku sekarang sudah bulat tekadnya, udah mau nggak pakai sendal aja kemana-mana mendukung Soulman Indonesia. Saya cuma bilang, you know what, kalau di dalam hati saya waktu itu ya, kalau itu adalah satu hal yang dibutuhkan oleh soul seorang Gobin, kebutuhannya yang di dalam untuk bertumbuh itu dengan cara tidak pakai sendal, you go ahead man, saya dukung sepenuhnya. Karena saya cuma mikir, siapa saya yang menghalangi pertumbuhan spiritual seorang Gobin gitu. Jadi saya selalu mikir, oh you know what, kita ada dua individu yang berbeda. Jadi silakan, saya mempercayai Gobin sepenuhnya dengan pertumbuhan spiritualnya Gobin gitu ya. Jadi apapun yang menurut Gobin baik untuk dia lakukan demi perkembangan jiwanya, saya akan dukung. Gitu aja. Tapi terus kalau definisinya itu unconditional lah, saya lebih suka jawabannya Anthony DeMello kalau nggak salah, yang bilang bahwa sebetulnya kita tuh tidak pernah benar-benar mencintai siapapun kecuali diri kita sendiri. Karena apapun yang kita lakukan tuh tidak pernah, oh aku melakukannya untukmu. Bohong.
menurut saya bohong, karena itu nggak pernah ada begitu. Kita melakukan semuanya itu untuk kenyamanan diri saya sendiri gitu. Kenapa kok terus ada yang bilang, oh aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Cintanya itu yang mana sebetulnya? Apakah kita cinta sosok figur orang tersebut karena cocok dengan kriteria yang ada di kepala kita, ataukah kita benar-benar mencintai dia apa adanya? Kalau mencintai apa adanya tuh berarti suatu hari dia akan bilang, ya kayak gitu tadi gitu, tiba-tiba gimana kalau tahun depan kontrakan rumahnya habis, kemudian kita hidupnya dari koper aja. Yang itu saya cuman, oh ya oke. Saya kepikiran saya sama Ripa dari satu koper, apa kabar gitu ya. Untuk yang saya itu, satu itu saya bilang sama dia, oke. Kan deadline-nya 1 tahun nih, saya bilang oke. Kasih saya waktu, untuk itu saya mesti berpikir. Karena memang waktu itu saya benar-benar begitu dikasih tahu, saya cuman kepikirannya, terus nanti dapur saya apa kabar gitu. Nanti terus saya masih melekat dengan barang-barang yang begitu-begitu gitu. Tapi untuk Gobin sendiri saya yakin dia sendiri siap melakukan itu, dan untuk itu saya tetap dukung gitu. Kalau dibikin sinetron tuh pasti keren banget. Karena kita ketemunya waktu itu tahun 2003, waktu full moon. Jadi pas bulan itu lagi di atas di pinggir pantai di Kuta. Coba, romantis banget kan? Kebetulan jam 12 malam tempatnya. Serius jam 12 malam. Dan kisah kami ketemu itu kayak sinetron banget, Mas. Pernah tahu cerita penghuni terakhir kan? Tadi saya mau tanyakan itu. Nah itu, jadi lucunya nih kami kenalnya sudah lama. Tahun 2003, acara itu dimulai 2005. 2005 ya. Jadi di acara itu Gobin bilang, waktu masih audisi tuh dia bilang, kamu ikutan aja katanya. Saya waktu itu masih tinggal di Surabaya, Gobin tinggal di Bali. Ngapain? Saya bilang, saya kan nggak suka yang betul gitulah, apalah gitu. Maksudnya nggak penting banget gitu ya. Tapi terus Gobin bilang, udah pokoknya kamu jangan GR, ikut aja dulu, toh belum tentu keterima gitu dia bilang. Daftar aja dulu, pokoknya sisanya nanti serahkan padaku. Gitu. Saya bilang, ya udahlah. Daftar, ternyata kita sama-sama masuk. Kemudian saya bilang, gimana nih kalau kita sama-sama berangkat ke Jakarta, apa kabar gitu kan? Saya mau ngapain di sana, saya nggak tahu. Gitu. Gobin bilang, udah pokoknya ngikutin aja, kamu percaya, sisanya kita lihat. Itu udah saling bergetar itu ya? Waktu itu tuh kami sudah dekat, kemudian kami menjauh lagi karena waktu itu saya masih kejumekah berpegangan dengan kepercayaan yang menurut saya benar gitu ya. Kemudian setelah kita ketemu lagi, kita sama-sama masuk ke rumah tersebut. Dari 20.000 peserta yang mendaftar seluruh Indonesia, kami ber-15. Gobin, di detik itu kami masuk bersama di rumah itu, dia cuma bilang, menurut kamu, Tuhan itu kurang kerjaan apa? Sehingga dari sekian banyak tugas beliau mempertemukan dengan tidak sengaja kita di rumah ini. Saya langsung bilang, iya juga, masa iya Tuhan segitu kurang kerjaannya gitu. Akhirnya di titik itu, saya mulai melihat Gobin sebagai guru saya. Dalam artian, di situ saya tahu bahwa, iya betul juga, orang ini punya satu kebijaksanaan yang saya belum punya. Dia banyak memberi contoh yang hal-hal yang saya belum tahu. Jadi mulai sejak saat itu saya langsung, siap Pak, kemanapun kau pergi aku ikut gitu. Sudah cukup romantis belum? Kalau belum romantis, tapi menikahnya di pinggir pantai. Oh iya. Jam 7 pagi. Pakai daun ya. Pakai daun, betul. Sudah gitu kami punya perjanjian kalau dengan kaitan conditional love, unconditional love tadi, kami punya perjanjian itu adalah kita tulis di kalender abadi souvenir kami dulu waktu itu. The purpose of our relationship itu adalah to live our life to the highest potential, and at the same time kita nurturing a spiritual growth of another. Gak ada yang meragukan ya, itu pengalaman murni ya. Masih ingat. Kita kasih tepuk tangan buat Mbak Tika. Terima kasih Mbak Tika. Pikir bahwa emosi itu selalu
tapi sebenarnya riang, gembira, ceria, Anda jingkrak karena senang. Pada dasarnya otak kita mengeluarkan signal yang sama. Signal yang cepat sekali di otak adalah signal di mana itu adalah mind yang sakit. Meher Baba pernah mengatakan pikiran yang cepat atau mind yang cepat adalah mind yang sakit. Pikiran yang lambat, tapi bukan tell me maksudnya, yang relax, itu adalah pikiran yang sehat. Tapi yang pikiran yang tenang atau hening, itulah pikiran ilahi, divine. So, apa yang kita lakukan ketika kesedihan muncul, kemarahan, kebencian, atau apapun muncul di dalam diri kita? Mungkin kita mulai dari situ juga dulu. Pikirkan sesuatu emosi yang sering membajak kita. Sewaktu kita dewasa, biasanya ada 2 atau 3 emosi yang di dalam hidup kita sering kita terbajak. Biasanya ada orang yang kita sebut pemarah, karena sedikit-sedikit dia marah. Sebenarnya dia terbajak oleh kemarahan. Ada yang sebentar ngomongnya, saya sedih, kenapa saya digituin, kenapa kok begini. Nah, itu orang yang terbajak oleh kesedihannya. Ada juga orang yang penuh dengan kecemasan. Benar-benar dia jangan-jangan ini nanti begini, jangan-jangan. Nah, itu orang yang dibajak oleh kecemasan. Pikirkan salah satu emosi yang paling sering membajak diri Anda. Selama ini, apa yang kita sering lakukan terhadap itu kalau muncul? Apakah kita mengalihkan, atau kita memendamnya, atau kita menyalahkannya? Hari ini, stop untuk melakukan itu, perlahan-lahan dipeluk. Caranya bagaimana? Ketika saya marah, saya merasakan kemarahan di dalam diri saya menarik nafas sambil berkata dalam hati saya sedang merasakan kemarahan. Saya nggak bilang saya marah, karena saya bukan marah, tapi saya sedang merasakan kemarahan itu. Ketika saya melepas nafas, saya mengatakan dalam diri saya sedang merawat kemarahan ini. Ketika saya benci terhadap seseorang, saya menarik nafas. Saya sedang merasakan kebencian di dalam diri saya. Ketika saya melepas nafas, saya sedang merawat kebencian di dalam diri saya. Marah bukan lawan, benci bukan musuh. Keduanya adalah bagian dari diri kita. Seperti bayi yang sedang menangis, yang tidak memerlukan hukuman dari diri kita. Bayi itu perlu untuk dipeluk, untuk dirawat. Sama seperti luka, dia tidak memerlukan pukulan, dia tidak memerlukan sesuatu yang dimana menambah luka itu menjadi lebih besar. Tapi luka itu perlu dirawat. Mereka hadir karena ketidaksadaran diri kita. Namun mereka hadir untuk membawa kita menuju pertumbuhan yang lebih tinggi. Bila Anda sedang sedih, stop, ambillah waktu duduk, tarik nafas. Saya sedang merasakan kesedihan ini. Ketika Anda melepas nafas, saya sedang merawat kesedihan ini. Ketika hati kita kecil, maka masalah lewat, hati kita luka. Tapi hati yang luka ini menimbulkan goresan yang membuat hati menjadi lebih besar. Tapi dia akan menjadi sensitif, tetap luka dan sensitif kalau kita nggak rawat. Tapi kalau dirawat, hatinya menjadi lebih lebar. Masalah besar lebih datang, luka sobek, maka hati kita kalau dirawat menjadi lebih lebar lagi. Semakin lebar dan semakin lebar. Ketika hati kita sudah seluas samudra, maka apapun masalah lewat, dia tidak akan melukai hati kita. Gibran mengatakan dengan sangat indah, semakin dalam luka menyayat sang jiwa, semakin mampulah sang jiwa menampung kebahagiaan. Tapi syaratnya satu, rawat, tidak ditendang, tidak digenggam, tidak dibekap, tidak dipendam, tapi dipeluk, dirasakan. Nanti lama-lama apakah hilang? Belum tentu hilang.
tapi kita nyadari, oh ini sedih saya. Sebelumnya kita terbaca, sekarang kita tahu, oh ini sedih. Tapi ini ada takut juga. Di sini ada riang, ini ada gembira, ini ada cemburu. It's okay, ini adalah bagian dari diri saya. Tapi kita sudah tidak attach terhadap kemarahan, kesedihan itu sendiri. Lama-lama kalau kita perlakukan, maka akan melihat bahwa sedih dan senang adalah sahabat yang dimana kita tahu semakin tinggi gunung, semakin dalam jurang. Ketika saya sering bergaul dengan kesenangan, maka saya akan berjumpa dengan kesedihan juga. Tapi it's okay, inilah kehidupan yang bukan naik terus, ada naik, ada turun. Itulah kehidupan. Akan menjadi indah ketika kita peluk, akan menjadi derita ketika ditolak. Dan kita mampu menjadi tercerahkan ketika kita melewatinya. Yang baik tidak digenggam, yang buruk tidak ditendang. There is nothing positive to accept, there is nothing negative to reject. Dan equanimity, kesadaran, keseimbangan batin, UPK, melewati dualitas. Rumi mengatakan, between right doing and wrong, beyond right doing and wrong doing, there is a veil. I'll meet you there. So buku 99 Wisdom ingin mengajak kita untuk perlahan-lahan terbang lebih tinggi, untuk melepas hitam dan putih menjadi lebih tinggi. Kalau kita di dalam ruangan ini, kita lihat ini hitam, itu putih keras sekali. Kalau kita naik ke atas, kita lihat bahwa hitam dan putih itu ada di ruangan yang sama. Kalau kita naik lebih tinggi lagi, maka kita melihat adanya titik, dan di mana dia tidak bisa tahu ini hitam, ini sudah nggak kelihatan. Nanti kita lewati itu semua, dan kita akan melihat serupa. Ketika hitam dan putihnya lepas, maka kemudian muncullah bunga pencerahan itu sendiri. Kalau orang Bali mengatakan, luwe dinedane tampi, baik buruknya sudah jatuh, sudah lewat. Ketika bunganya jatuh, buahnya muncul. Jadi ketika kita sudah melepaskan itu semua, maka pencerahan yang ada di dalam diri kita mulai bangkit. Gandhi mengatakan, when ego dies, the soul will wake. Tugas kita bukan mencari cinta, tugas kita bukan mencari kebijaksanaan, tapi melepaskan hal-hal yang menghalangi kebijaksanaan atau cinta itu sendiri, yaitu kemarahan, kebencian, ketakutan. Dilepas, dilepas, dilepas. Marah, benci, takut semua muncul karena ada ego. Ketika ego sudah tidak ada, maka semuanya pun akan lepas. Caranya bukan ditendang, tapi dipeluk. Seperti bongkar es yang jatuh ke laut, laut tidak menendang, tapi dipeluk. Ketika dipeluk, lama-lama cair dan kembali menjadi apa adanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih. Saya berpikir cukup keras tentang meletakkan wisdom, karena sebelumnya habis happiness kemudian menjadi wisdom itu tidak sesuatu yang tidak mudah. Dan saya berpikir semua orang bisa sih menulis kata-kata bijak dan sebagainya, tapi saya kepingin buku ini juga membawa wisdom itu sendiri tanpa harus orang membacanya. Sehingga saya akhirnya membuatnya. Nora Book, terima kasih sekali karena memfasilitasi untuk menjadi penerbit profesional yang mau membuat compilation. Jadi siapapun yang mau mengutip sedikit atau seluruh buku ini, bahkan mengganti nama saya dengan nama orang lain, boleh, silakan. Ya, kemudian di depan ini ditulis bahwa sebenarnya Anda tidak perlu beli buku ini. Kenapa? Karena sebenarnya semua yang ada di sini ada di Facebook saya. Agak susah kan bacanya, tapi kemudian tenang aja, saya sudah pindahkan ke website saya sehingga lebih gampang, walaupun terpecah-pecah. Tapi kemudian kalau bisa, saya bilang di e-booknya saja sehingga
nggak beli dalam bentuk fisik. Tapi pun kalau Anda kepingin seperti saya, kepingin megang buku, jangan khawatir. Buku ini juga punya kebijaksanaan yang lain, yaitu setiap buku yang tercetak ada satu pohon yang tertanam. Tapi pun kalau Anda sudah beli dan merasa kecewa, jangan khawatir juga. Anda bisa menghubungi penulis, bukan penerbit, karena buku ini 100% money back guarantee. Jadi ketika udah orang baca dan merasa kok ya nyambung, saya kok nggak merasa enak bacanya gitu, hubungin saya, uangnya akan saya kembalikan 100%, tapi bukunya jangan dikembalikan ke saya, berikan kepada orang yang kira-kira membutuhkan atau ke perpustakaan umum di sekitar di mana Anda tinggal, seperti itu. Sehingga saya mau berpikir bahwa seringkali kita fokus bagaimana kita. Sebentar, itu penerbit tahu nggak Anda punya skema kayak gitu? Saya takut penerbit dan tidur kayaknya. Iya, maka itu ini agak lama diterbitkan karena kita diskusi cukup panjang. Saya bilang, oke, kalau penerbit nggak mau, nggak apa-apa, saya bisa menerbitkan sendiri. Setelah diterbitkan, Anda copy aja ini. Mau pakai nama saya boleh, nama yang lain nggak usah pakai apa itu namanya, tanda tangan kontrak. Anda boleh terbitkan dan saya nggak akan nuntut kok. Kok ditulis di sini adalah copyright gitu. Nah, saya cuma mau berpikir begini. Kalau dalam kehidupan saya ngomong melepas, bagaimana kita harus melepas, tapi kemudian saya menulis buku ini mempunyai hak cipta. Barang siapa, ada apa ancaman-ancaman segala gitu ya. Ini katanya melepas kebijaksanaan, tapi kok ada ancamannya gitu ya. Kok rasanya nggak serk di hati saya gitu. Akhirnya saya bilang ya sudahlah, harusnya lebih lepasin aja lah, sehingga buku ini atau semua karya saya itu akan menjadi copyright, karena saya inspirasinya dapat gratis dan Tuhan juga nggak pernah kasih copyright kan dari semua barangnya ya. Jadi ya ayo aja, silakan jadi pantas nih hadirin sekalian untuk penulis dan penerbitnya dapat tepuk tangan. Kemampuan untuk menyerap banyak hal, karena dia bersifat negatif maka dia menyerap positif. Biasanya adalah logam berat, radioaktif, elektromagnetik, kemudian dia menyerap kelembapan. Jadi kalau ditaruh di kulkas dia menyerap bau, kalau ditaruh di dalam air, botol air, itu menyerap logam berat dan racun. Kalau di dalam rice cooker dia menyerap pestisida. Kalau ditaruh di dalam gorengan itu dia menyerap jelantanya. Kalau ditaruh di dalam ditaruh di samping laptop itu atau wifi dia menyerap elektromagnetik. Kalau di ruangan dia menyerap kelembapan, sehingga dia menyerap nomor satu. Pun kalau ditumbuk dan dimakan itu dia menyerap racun yang ada di dalam tubuh kita. 1 gram dari arang bambu itu mempunyai rongga sampai 1.200 meter persegi. Sehingga rongganya sangat luas. Karena dia bersifat negatif, dia menyerapnya positif. Tapi dia bukan absorb pakai B, tapi dia adsorb pakai D. Bedanya kalau absorb itu adalah dia menyerap masuk ke dalam pori-porinya, yang ini nempel aja di luarnya. Sehingga Anda bisa cuci lagi dan gunakan berulang-ulang, kecuali yang dipanaskan digunakan 10 kali seperti di rice cooker atau di penggorengan. Tapi kalau enggak, kalau ditaruh di air sudah tenggelam berarti sudah penuh. Anda ambil, kasih air mengalir, gosok pakai sikat tanpa sabun sekitar berapa saat, jemur, taruh di air, dia ngambang lagi, berarti dia sudah berfungsi lagi.